Hai, apa kabar? Senang bisa menjumpai saudara kembali di hari ini dalam program Pastor Talk. Saudara, Anda pernah ketemu dengan seseorang yang mengalami penolakan? Atau mungkin Anda sendiri yang sedang mengalami situasi itu? Ya, tentunya situasi penolakan atau tertolak itu adalah situasi yang akan dihindari oleh semua orang. Gak ada yang suka ada di dalam situasi yang tertolak seperti itu. Biasanya juga orang-orang tertolak seringkali kesulitan untuk mengekspresikan talenta dan kemampuan-kemampuan yang sebenarnya dia memiliki kemampuan-kemampuan yang hebat di dalam dirinya. Hanya karena ketertolakan yang tersebut membuat emosinya tidak dapat terjaga dengan baik, dan itu yang seringkali membuat dia tidak berhasil di dalam apa yang dia kerjakan. Sedangkan banyak orang bisa memiliki pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap orang dianugerahi Tuhan kemampuan untuk bisa berhasil, untuk bisa mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, saya tertarik dengan Mazmur 68 pada ayat yang ke-6 yang berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda ialah Allah di tempatnya yang kudus. Nah, kalau saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana kisah daripada Ismail di dalam Alkitab. Ismail dan Hagar. Ismail adalah anak dari Abraham yang tentunya diminta oleh Sarah untuk melanjutkan keturunan karena Sarah berpikir dia tidak bisa punya anak karena umurnya sudah cukup tua, sehingga dia meminta Abraham untuk menghampiri yaitu budaknya yang bernama Hagar, agar ketika Hagar hamil itu bisa menjadi penerus bagi keturunan mereka. Tetapi ternyata Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Dan ada konflik yang terjadi ketika akhirnya Sarah mengetahui Hagar hamil. Hagar malah merasa lebih memiliki kualitas, merasa lebih berkualitas daripada Sarah yang adalah tuannya sebenarnya. Dan itu menjadi pergolakan di dalam keluarganya Abraham sampai satu ketika akhirnya Sarah menerima janji yang Tuhan katakan dia hamil dan berhasil mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Disitulah pada usia 2 atau 3 tahun Ishak, Sarah mengambil keputusan untuk meminta Abraham agar mengusir Hagar dan Ismail dari tempatnya mereka. Nah, berarti saudara bisa melihat di sini bahwa Ismail yang tadinya seorang anak yang usianya kurang lebih 16 atau 17 tahun tinggal bersama dengan keluarga. Dia tahu bahwa bapaknya adalah Abraham, ibunya adalah Hagar, dan dia tinggal di dalam keluarga yang ada fasilitas dan tersedia segala satunya. Dan dia harus mengalami penolakan. Dia harus diusir. Dia harus keluar bukan karena dia mau, tapi karena ayahnya yang mengusir dari tempat di mana dia tinggal. Dan ini sebenarnya menjadi problem. Karena kehilangan figur seorang ayah. Bagi Ismail, dia masih remaja dan dia mengalami penolakan dari keluarga dan harus bertahan hidup di padang gurun yang tentunya bukan seperti tempat di mana kita tinggal di kota ya. Padang gurun tempat yang tidak nyaman tentunya. Nah, secara psikologis Ismail tentunya membawa luka. Dia mengalami kehilangan, dia mengalami penolakan serta keterbuangan. Namun kalau kita lihat di dalam Alkitab menunjukkan bahwa di tengah luka yang terjadi, Tuhan tetap hadir. Karena malaikat Tuhan datang menolong dan menjanjikan masa depan bagi Ismail. Nah, kita melihat yang pertama di sini, luka penolakan itu nyata. Ingat baik di sini bahwa kenyataannya ada bahwa orang itu mengalami luka. Penolakan itu menimbulkan luka, dan ini yang terjadi buat Ismail. Ismail itu ditolak, saudara. Dia tidak diinginkan di rumahnya Sarah. Bukan hanya tidak diinginkan, bahkan dia diusir dari rumah Sarah. Nah, luka penolakan seringkali membuat seseorang itu tumbuh dengan kemarahan. Timbul yang namanya pemberontakan atau perasaan yang tidak berharga. Secara psikologi, anak yang tanpa figur ayah itu seringkali kehilangan arah identitas. Nah, tentunya banyak orang hari ini hidup dengan luka batin yang serupa dengan Ismail. Mereka merasa tidak diterima dalam keluarga, dibeda-bedain antara adik dan kakak. Mungkin mereka juga merasa tidak diterima oleh pasangannya, bahkan tidak diterima oleh lingkungan.
Jadi yang pertama, luka penolakan itu adalah sebuah hal yang real atau realita. Yang kedua, luka itu tidak akan membatalkan rencananya Allah. Ingat baik, Tuhan telah punya rencana atas Ismail. Tuhan juga telah punya rencana bagi Anda yang mendengarkan siaran ini. Dan setiap luka yang terjadi atas hidup Anda, itu tidak pernah membatalkan rencana Tuhan bagi hidup Anda. Nubuat tentang Ismail dalam Kejadian 16 pada ayat yang ke-12 itu terlihat dengan jelas bahwa nubuatannya adalah seperti keledai liar dikatakan. Namun, Tuhan tetap memberkati keturunan Ismail untuk menjadi bangsa yang besar. Dalam Kejadian 21 ayat 17, bahkan di situ dikatakan Tuhan mendengar tangisan anak itu. Artinya Ismail tidak ditinggalkan. Kenapa ada tulisan Tuhan mendengar tangisan? Kenapa Ismail menangis? Karena pada saat diusir keluar dari tempatnya Abram dan Sarah, Hagar hanya dibekali makanan dalam jumlah tertentu dan air dalam kantung air. Dalam perjalanan di padang gurun itu panasnya terik, saudara. Dan dalam perjalanan itu akhirnya makanan mereka sudah habis dan airnya mereka punya sudah habis. Mereka mencari air, tidak menemukan air. Dalam perjalanan tersebut mereka mengalami kekeringan. Mereka mengalami dehidrasi. Hagarnya masih kuat, sedangkan Ismailnya sudah mengalami dehidrasi yang parah. Sehingga tubuhnya lunglai, tubuhnya lemas, otaknya sudah tidak lagi dapat berpikir dengan baik, sehingga dia menangis kesakitan dan ibunya menaruh dia di pinggiran suatu tempat dan ibunya meninggalkan dan berdiri agak jauh. Kenapa? Karena Hagar tidak tega melihat anaknya akan mati. Karena dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia hanya bisa membiarkan anak itu dan dia tidak bisa mendampinginya karena dia sendiri tidak tega. Dia tidak tahan mendengar seruan atau tangisan daripada Ismail. Jadi berdiri agak jauh. Nah, disitulah tangisan daripada Ismail didengar oleh malaikat Tuhan. Tuhan mendengar dan Ismail tidak ditinggalkan. Berarti di sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa luka kita, luka Anda, dan masa lalu Anda itu tidak akan pernah menghalangi rencana Tuhan bagi hidup Anda. Justru keadaan di padang gurun, keadaan yang sulit, tekanan, kekeringan, dan situasi-situasi yang tidak mungkin untuk bisa diselesaikan, justru dari situ Tuhan akan menunjukkan kuasanya Tuhan bekerja bagi kehidupan Anda. Yang ketiga, pelajaran buat kita, Tuhan itu menjadi Bapa bagi setiap orang yang merasakan kehilangan. Karena di ayat pembuka tadi, Mazmur 68 ayat 6, Tuhan menjadi Bapa bagi anak yatim. Ya kan? Dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 18 juga berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan identitas kita. Bukan sebagai orang yang tertolak lagi. Ya, semua orang, Anda mungkin yang mendengarkan ini sedang mengalami situasi tertolak, tapi Tuhan mampu membereskan, memulihkan identitas Anda sebagai orang yang tertolak tadinya. Digantikan menjadi apa? Sebagai anak-anak Allah. Anda diganti sekarang identitasnya menjadi anak-anak Allah, sesuai Efesus 1 ayat 5. Berarti ingat ini, dalam Kristus kita ini telah menerima identitas baru, bukan lagi anak yang tertolak. Dengar, kamu, Anda yang mendengarkan siaran ini, bukan lagi anak yang tertolak, melainkan anak yang dikasihi oleh Bapa. Yang terakhir, yang keempat, berarti ingat ini, dari luka berubah menjadi saksinya Tuhan. Orang yang disembuhkan Tuhan dari luka penolakan, itu bisa menjadi alat pemulihan bagi orang lain. Sebagaimana saya pernah katakan, orang luka biasanya akan melukai orang lain, terus-menerus begitu. Tapi orang yang telah disembuhkan Tuhan dari luka penolakan, justru dia bisa menjadi alat yang bisa menyembuhkan orang lain. Kita masih ingat kan kisahnya Yusuf, bagaimana dia ditolak oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual sebagai budak, dipaksa harus dipisahkan dari ayahnya. Tetapi Tuhan mampu memakai Yusuf untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi saudara, Yusuf dipulihkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk Yusuf memulihkan banyak orang lagi, sesuai dengan Kejadian 50 ayat 20. Nah, kesaksian hidup orang yang pernah merasa ditolak itu dapat menguatkan mereka yang sedang mengalami hal yang sama seperti kamu, seperti Anda dulunya ditolak. Jadi ingat ini, jadilah saluran kasih bagi mereka yang terluka. Dan kenapa demikian? Karena Tuhan
pernah menyembuhkan luka kita. Izinkan Tuhan memulihkan luka Anda, agar Anda bisa jadi saluran bagi mereka yang terluka. Nah, saya closing berarti kisah Ismail ini menunjukkan, meskipun ditolak oleh manusia, Ismail tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Tuhan mendengar tangisan dia di padang gurun. Hari ini, siapapun yang merasa tertolak, ingatlah ini. Tuhan adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan Anda di dalam situasi apapun yang sedang Anda hadapi. Saya closing, luka penolakan mungkin akan membekas. Saya tahu itu, ada memori yang terjadi. Tetapi kasih Bapa di surga, kasih Yesus itu mampu memulihkan keadaan Anda. Kembali saya katakan, identitas Anda bukan lagi anak yang tertolak, melainkan identitas Anda adalah anak yang dikasihi Bapa Surgawi. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan, Bapa bagi anak yatim, penolong bagi setiap orang yang pernah tertolak atau yang sedang mengalami situasi tertolak. Hari ini, aku melepaskan pemulihan bagi setiap orang yang mendengarkan siaran ini. Buat setiap hati yang terluka, buat setiap orang yang tertolak, aku berdoa mereka dipulihkan dan mereka diteguhkan dalam identitas mereka sekarang. Aku berdoa dalam nama Yesus, identitas mereka bukan lagi orang tertolak, tapi identitas mereka adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Mereka sekarang berdiri, mereka sekarang bergerak, mereka sekarang berpikir, mereka sekarang berkata, bukan lagi dengan konsep lamanya, tapi dalam konsep kerajaan. Sebab mereka adalah anak-anak kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini sebagai identitas yang baru, anak-anak kerajaan sorga. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan shalom.